Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita mampu agar kita tidak condong ke dunia, yakni kita meninggalkan urusan dunia biar 5-10 menit di masjid, kita tidak condong ke dunia, membesarkan dunia. Hari-hari kita, jam ke jam, detik ke detik kita senantiasa bergelut dengan dunia, bisnis, mendatangkan uang, pertanian, perdagangan, kemudian pendidikan, mengajar, dapat honor. Sehingga dengan itu kita selalu mengedepankan daripada hablum minallah, mencintai Allah, hubungan kepada Allah, meninggalkan dunia sementara saja. 5-10 menit kita ke masjid. Daripada itu kita memperoleh hikmah daripada membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, kemudian memuji Allah, kemudian mensucikan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ini pendengar dan rahmati Allah, hakikat berislam yang benar tidaklah berjam-jam kita sholat di masjid, tidak 5-10 menit kita tinggalkan sebagai simbolis sebetulnya itu. Kita tinggalkan urusan dunia, kita tinggalkan kecintaan kita kepada dunia, kita tinggalkan dunia yang telah memperbudak kita, memberi kenikmatan hidup kita. Lalu kita besarkan Allah, takbir, Allahu Akbar. Kita tauhidkan Allah, kita esakan Allah, la ilaha illallah. Kita puji Allah, alhamdulillah. Lalu kita sucikan Allah. 5-10 menit tidak lama. Tidak lama pendengar yang dirahmati Allah, tidak lama. Tidak lama. Itu pun sebagai simbolis saja. Kalau umat-umat terdahulu lama sekali mereka sholat, sampai berjam-jam, sampai 24 jam hari Sabat. Kaum Yahudi dan Israel ibadah pada hari Sabat di masjid Yahudi. Itu bukan berjam-jam, 24 jam satu hari penuh harus sholat di masjid Yahudi. Kalau batal, kalau tidak mampu, kentut saja ada kafaratnya. Bayangkan sulitnya. Kentut saja ada kafaratnya, apalagi meninggalkan sebelum 24 jam itu sholat di masjidnya Yahudi. Ini hari Sabat, 24 jam. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kita sebagai umat Islam cuma 5-10 menit kali 5 kali di masjid. Itu pun masih mengeluh, masih malas, apalagi subuh. Masih menawar-nawar sholat berjamaah di masjid yang dalilnya sangat otentik. Sholat 3 kama, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, itu dalilnya sholat. Nabi subuh 2 rakaat, kita 2 rakaat. Nabi zuhur 4 rakaat, kita 4 rakaat, dan seterusnya. Nabi sholat di masjid 5 waktu jamaah, kita juga jamaah, itu dalilnya wajib. Itulah dalil wajib dari sholat di masjid. Dalilnya adalah sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kalau Nabi selama hidupnya tidak pernah sholat di rumah, sholat 5 waktu di rumah, pasti dia berjamaah
berjamaah. Itu dalilnya kewajiban wajib fardu ain bagi muslim dan muslimat. Tidak bisa dibantah ini dalil ini. Hukumnya wajib sholat berjamaah lima waktu di masjid. Karena apa? Nabi mencontohkan sholati kama sholati, sholati kama sholati. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kalau Nabi sholat 2 rakaat subuh, kita 2 rakaat subuh. Kalau Nabi sholat berjamaah 5 waktu di masjid, kita di masjid. Wajib. Tidak ada yang bisa menentang ini. Bahwa sholat 5 waktu di masjid itu adalah wajib. Tidak ada yang bisa menolak, menentang. Dalilnya otentik, jelas, tidak bisa lagi ditafsir-tafsirkan. Macam hukumnya daging babi, darah, khamr, judi. Jelas itu haram. Tidak bisa lagi diijtihadkan ini, ditafsirkan ini, tidak bisa. Itu ayat muhkamat, ayat yang jelas. Ada ayat mutasyabihat yang samar-samar perlu ditafsirkan. Iya. Macam ayat barang siapa menolong agama Allah. Apakah Allah Maha Kuasa, kenapa harus ditolong? Ini adalah ayat mutasyabihat, perlu ditafsir. Ada juga tangan Allah yang menggerakkan. Itu perlu ditafsirkan, bukan Allah punya tangan, bukan. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Jangan Allah punya tangan berarti Allah itu macam manusia, na'udzubillah misalnya. Batal keimanan kita. Allah itu mukhalafatul lil khawadisi. Berbeda, ikhtilaf berbeda dengan makhluknya. Tapi kenapa di Al-Quran ada tangan Allah? Inilah ayat mutasyabihat yang perlu ditafsirkan. Enggak boleh kita mengatakan Allah punya tangan berarti sama dengan kita. Itu batal iman kita. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jadi dalilnya sangat jelas dan sangat otentik. Tidak lagi perlu ditafsirkan. Yakni sholat berjamaah 5 waktu di masjid, ada dalilnya adalah wajib. Karena kita disuruh sholat sebagaimana Nabi sholat. Subuh Nabi 2 rakaat, kita 2 rakaat. Kalau 3 rakaat batal, tidak sah. Itu fikihnya matang gitu. Kalau Nabi di masjid, sholat berjamaah 5 waktu, kita harus di masjid. Kalau tidak di masjid, batal. Tidak bisa. Dalilnya jelas kok. Sholatlah sebagaimana aku sholat ini. Sholat 3 kama sholati. Ini pendengar rahmati Allah. Hal wajibnya fardu ainnya sholat berjamaah di masjid. Mungkin ini sudah jelas. Saya selalu ulang-ulang. Jelas ini wajib hukumnya. Yang tidak mengerjakan sholat waktu di masjid, hukumnya adalah batal, tidak sah. Ini pendengar rahmati Allah. Kita dituntut Allah 5-10 menit saja di masjid. Dari 24 jam sehari cuma dituntut 5 karena 10 saja. Kali 5, ya katakan 1 jam saja 1 hari. 1 jam 1 hari saja kita luangkan waktu ke masjid. Kalau umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa, 24 jam dia pada hari Sabat di masjid terus, tidak bisa. Kentut saja ada kafaratnya, tidak bisa. Harus suci mereka di masjid 24 jam. Coba agama lain di kuil, di pura, semedi sampai berjam-jam mereka. Kita Jumatan paling 15 menit, 30 menit lah paling lama. Ataupun kita datang terlambat masih riki sholat Jumat tidak apa-apa juga. Jadi tidak bisa membatalkan bila kita tidak mendengar khutbah, bukan berarti kita batal. Tidak. Asal kita masih riki daripada sholat
Jumat itu sudah sah, bayangkan itu. Jadi bagaimana hukumnya kalau kita tidak dengar azan langsung muazin iqamat sah tidak salat Jumat? Tetap sah asal kita masih riki daripada salat Jumat itu. Ini pendengar yang rahmati Allah. Ini pendengar, tidak berat. Siapa yang bilang berat? 5-10 menit di masa umat lain yang berat. Berjam-jam mereka di tempat ibadahnya mereka. Bernyanyi, semedi. Berjam-jam mereka. Kita tidak sampai begitu. 5-10 menit sudah. Takbir Allahu Akbar, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah salat. Sah. Lalu kita pulang boleh. Ditambah lagi amalan zikir. Boleh. Tapi itu sunnah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Allah perintahkan kita barang sejenak meninggalkan urusan dunia yang sudah hampir 24 jam kita sehari kita nikmati. Kita kuat bicara dengan orang, bicara ngalor ngidul sampai berjam-jam, duduk dengan orang bisa malam. Berjam-jam itu. Apakah itu mendatangkan pahala? Ya mungkin karena itu silaturahim. Tapi kalau yang dibahas ghibah dan lain-lain, fitnah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak begitu. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Pertama kita bangun pagi, subuh, sudah Allah perintahkan ke masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ke masjid. Kita ke masjid, itu pertama. Sebelum ada kegiatan saat bangun pagi, kita ke masjid dulu. Ini adalah perintah. Sebagai simbolis saja sebetulnya. Kalau ingin Allah perintahkan mungkin sampai berjam-jam itu. Tapi Allah tidak begitu. Allah sangat paham, sangat tahu, sangat mengerti mengenai manusia. Kekuatan manusia dalam beribadah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kurangnya manusia itu cuma hawa nafsu. Hawa nafsu dunia sangat tinggi, godaan dunia sangat tinggi, godaan nikmat dunia sangat tinggi, sehingga dia rela diperbudak dunia dengan memenuhi hasrat dunia dengan rente, dengan riba, dengan menipu, dengan memeras, dengan menipu, dengan usaha-usaha yang haram, na'udzubillah min dzalik, mencuri. Itu karena apa? Untuk memuaskan hasrat dunia, na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah hakikat ibadah. Kita lebih mencintai Allah, zat yang kekal, zat yang akan membalas kita di neraka atau di surga insyaallah. Zat yang kekal yang kita cintai tidak akan pernah habis. Kalau kita mencintai dunia, harta, begitu harta lenyap kita jadi stres terakhir gila, na'udzubillah min dzalik, atau terakhir bunuh diri, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita begitu karena stres. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia jelas itu. Dunia meninggalkan kita, maka harta kita kena bencana, tsunami dan lain-lain, atau ditipu orang.